Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PLKH 1 perkara pidana. Saya Sumeni sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Dhani Matullah sebagai saksi. Saya Abdi Masaputra sebagai JPU. Saya Kristiana Rahmat sebagai JPU 2. Saya Vicky Amanda selaku penasihat hukum. Saya Muhammad Raihan sebagai terdakwa. Saya Muhammad Rena sebagai saksi PRT. Saya Novita Awalia sebagai panitera. Saya Delia Nanda sebagai hakim anggota 2. Saya Nandelam Saputra sebagai saksi. Saya Setiawan sebagai hakim anggota. Kami akan melakukan simulasi sidang perkara pidana dengan kasus pencurian. Mohon perhatian, majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 123-Pit-B-2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Raihan pada hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah terdakwa dan penasihat hukumnya sudah hadir di persidangan? Sudah, Yang Mulia. Terdakwa M. Raihan telah hadir didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, mohon dipanggilkan untuk terdakwa. Kepada terdakwa M. Raihan dipersilakan untuk masuk ke ruangan sidang. Baik, saudara terdakwa silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Sehat dan bulan. Siap. Saudara penasihat hukum, apakah saudara telah menerima salinan surat dakwaan? Baik, sudah yang mulia. Baik, apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan surat dakwaannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan surat dakwaannya terlebih dahulu. Baik yang mulia. Surat dakwaan nomor register perkara PDF strip 13-SRL-07-2025 terdakwa M. Raihan bin Budi, tempat lahir Jakarta, Bumi 1998, jenis kelamin laki-laki, warga negara di Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mawar nomor 10 Jakarta Selatan. Dengan dakwaan bahwa ia terdakwa M. Raihan pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2025 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025 bertempat di rumah korban Darwin di Jalan Rati nomor 5 Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertentu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu terdakwa seorang diri namun dengan cara memanjat pagar dan merusak jendela yang memberatkan perbuatan tersebut. Adapun barang yang diambil adalah 1 unit laptop merek Asus ROG senilai 15 juta rupiah, kemudian uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1, ke-3 dan ke-5 KUHP pidana. Demikian dakwaan kami yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi dan akan langsung masuk ke dalam tahap pembuktian. Dengan demikian, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi-saksi sudah disiapkan? Siap yang mulia, kami telah menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan ini. Baik, Panitera, mohon panggil saksi pertama atas nama Ananda Ilham untuk masuk ke ruang sidang. Saksi atas nama Ananda dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Baik, untuk terdakwa silakan bisa duduk di sebelah penasihat hukumnya. Baik, saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah? Bersedia. Baik, Panitera, boleh untuk dibantu melafalkan sumpahnya. Baik, ikuti kata-kata saya. Saya
keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi boleh sebutkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat saudara. Baik, yang mulia. Saya bernama Anda Ilham, lahir di Jakarta 10 Januari tahun 1990, beragama Islam. Alamat saya di Jalan Melati nomor 6 Jakarta Selatan. Baik, boleh silakan duduk. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa Muhammad Raihan? Saya mengenal yang mulia. Dia tetangga saya, tidak jauh rumahnya. Apakah saudara mengetahui tentang adanya pencurian yang ada di rumah saudara Darwin? Pada malam itu sekitar pukul 2 malam saya kebangun karena mendengar suara gaduh di rumah tersebut. Lalu saya mengintip dari jendela dan saya melihat seorang melompat dari pagar. Saya nggak terlalu jelas melihat mukanya, tapi posturnya mirip terdakwa yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara yakin postur tubuh itu mirip dengan terdakwa? Saya tidak bisa memberikan 100% kesaksian apakah itu benar terdakwa atau bukan, tapi karena memang terdakwa sering lewat di depan rumah saya, posturnya familiar. Baik, jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat terdakwa membawa sesuatu saat menangkap kabar? Saya melihat dia membawa tas. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, baik. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, apakah ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut selain saudara? Pada malam itu saya mengintip sendiri. Baik, sudah cukup penasihat hukum? Cukup. Terima kasih saudara saksi Ananda. Panitera boleh dipanggilkan saksi kedua, yaitu sesuai keterangan. Di sini ada saksi dari ketua RT setempat. Kepada saudara Sena memasuki ruangan sidang. Baik saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara harus mengucapkan sumpah yang akan dipandu oleh hakim anggota. Silakan. Baik, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi boleh silakan duduk. Saudara saksi boleh saudara menjelaskan dulu identitas saudara. Nama saya Muhammad Raihan, alamatnya Jakarta Barat. Ya. Pekerjaan? Buat PRT. Oke, saudara saksi Sena, apakah saudara yang melihat kejadian atau saudara ketahui tentang kejadian ini? Saya adalah ketua RT di lingkungan tersebut. Pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya mendapatkan laporan dari saudara Darwin bahwa rumahnya kemalingan. Saya langsung mendatangi lokasi dan melihat jendela rumah Darwin rusak. Darwin juga melaporkan kehilangan laptop dan uang tunai. Saudara saksi, apakah ada laporan atau kecurigaan warga terhadap terdakwa sebelumnya? Sebelumnya tidak ada laporan spesifik yang mulia, tapi memang beberapa kali ada keluhan dari warga tentang Raihan yang sering berkeliaran di malam hari tanpa tujuan jelas. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk saudara saksi, apakah saudara mengetahui kondisi keuangan terdakwa sebelumnya? Setahu saya terdakwa ini memang sedang kesulitan ekonomi yang mulia. Dia sering meminjam uang ke beberapa warga. Ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Saudara Panitera, silakan panggilkan saksi ketiga, yaitu ayahanda dari Darwin. Kepada Bapak Ahmad, silakan memasuki ruang persidangan. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah? Bersedia.
Iya, mulia. Baik, Oke, baik, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. baik, silakan duduk, saudara. Saudara saksi, apa hubungan saudara dengan korban? Saya adalah ayah kandung dari Darwin, yang mulia. Apa yang saudara ketahui mengenai peristiwa pencurian di rumah saudara? Sebenarnya saya tidak tinggal serumah dengan Darwin, yang mulia. Saya baru tahu pagi harinya setelah Darwin menelpon saya dan dia tahu bahwa rumahnya kemalingan. Dia sangat shock dan sedih karena laptop itu sangat penting untuk kerjaannya. Baik, untuk jaksa penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah anak saudara memiliki musuh atau pernah berselisih dengan terdakwa? Setahu saya tidak. Yang mulia, dia orang yang baik dan tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Baik, cukup. Dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara bisa memastikan bahwasannya barang-barang yang hilang itu adalah milik saudara, milik anak saudara maksudnya gitu? Betul, yang mulia. Laptop itu baru dibeli beberapa bulan lalu dan uang tunai itu memang disimpan Darwin di laci kamarnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi Darwin. Saudara boleh duduk di kursi peserta sidang. Jaksa penuntut umum, apakah ada bukti lain yang ingin dihadirkan? Terkait bukti ada juga. Kami menghadirkan barang bukti berupa foto jendela yang rusak dan rekaman CCTV dari tetangga lain yang menunjukkan seseorang dengan ciri-ciri postur mirip terdakwa melintas di sekitar lokasi kejadian. Baik, boleh diberikan buktinya? Ini. Baik, saudara penasihat hukum, jaksa penuntut umum boleh silakan dulu. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi atau bukti yang ingin saudara hadirkan? Baik, tidak ada yang mulia. Kami akan langsung ke pembelaan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara ingin memberikan keterangan? Ya, yang mulia. Saya mengakui bahwa saya menemani sebuah Father Darwin dan mengambil data serta uang tunai tersebut. Saya terpaksa melakukan itu karena saya terlilit utang dan tidak punya pekerjaan. Saya sangat menyesal, yang mulia. Baik, dengan pengakuan terdakwa, maka pemeriksaan saksi dan bukti dianggap cukup. Untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saudara jaksa, apakah saudara sudah siap mengenai dakwaan? Siap yang mulia. Maaf, tuntutan. Silakan jaksa penuntut umum untuk dibacakan tuntutannya. Baik yang mulia, terima kasih. Tuntutan pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Kami jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa M. Rayhan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1, ketiga dan kelima KUHP pidana. Hal-hal yang memberatkan: pertama, ada perbuatan terdakwa merugikan korban. Kedua, terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Ketiga, terdakwa melakukan perbuatan pada malam hari dan merusak fasilitas rumah korban. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Yang ketiga, terdakwa menyesali perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa M. Rayhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Rayhan dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Kemudian menyatakan barang bukti berupa 1 unit laptop merek Asus ROG dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dikembalikan kepada korban Darwin.
Yang selanjutnya membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan kami yang mulia. Saudara terdakwa dan penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atau pledoi terhadap tuntutan dari jaksa penuntut umum? Ya, baik yang mulia. Selanjutnya kami akan mengajukan pledoi. Kami mohon waktu untuk 1 minggu untuk menyusunnya yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat di tanggal 11 Juli 2025 dengan agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum. Kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan. Panitera, tolong dicatat penundaannya. Iya. Baik. Sidang lanjutan untuk pembacaan pledoi akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana dalam nomor perkara 123/P/2025/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Raihan pada hari ini Jumat 11 Juli 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penasihat hukum, apakah saudara siap membacakan pledoi? Baik, siap yang mulia. Silakan dibacakan pledoinya. Baik yang mulia, saya akan membacakan pledoi atau bisa dibilang dengan pembelaan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan saudara terdakwa. Kami selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Raihan setelah mencermati tuntutan jaksa penuntut umum dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bentar yang mulia. Bahwa terdakwa Muhammad Raihan telah mengakui perbuatannya secara jujur dan tanpa paksaan di persidangan pada kali ini, yang dimana saudara Raihan ini menunjukkan penyesalan yang sangat amat mendalam. Selanjutnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi yang sangat berat dan juga terlilit hutang, bukan karena niatan jahat atau murni niat dalam hatinya yang mulia. Selanjutnya bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik di lingkungannya. Selanjutnya, bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Raihan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan. 2. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada terdakwa Muhammad Raihan atau setidak-tidaknya pidana tidak melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan masa penanganan yang telah dijalani oleh terdakwa. 3. Memerintahkan terdakwa untuk direhabilitasi sosial agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. 4. Bentar ya mulia. Selanjutnya 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian yang mulia, pledoi ini kami buat dengan sedemikian rupa yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan replik terhadap pledoi penasihat hukum? Ya, majelis hakim, kami akan mengajukan replik secara lisan. Silakan. Ya, majelis hakim, setelah mendengarkan pledoi dari penasihat hukum terdakwa, kami tetap pada tuntutan kami sebelumnya. Hal-hal yang meringankan terdakwa telah kami pertimbangkan dalam tuntutan kami. Namun perbuatan terdakwa yang merugikan korban dan dilakukan dengan pemberatan tetap harus dihukum setimpal. Demikian replik kami. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan duplik? Baik yang mulia, kami akan mengajukan duplik secara lisan yang mulia. Silakan. Baik yang mulia, majelis hakim yang terhormat. Setelah mendengarkan replik jaksa penuntut umum, kami tetap pada pledoi. Kami memohon agar majelis hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan serta penyesalan terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Demikian duplik kami yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan dalam persidangan ini dinyatakan selesai. Agenda selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim untuk mengambil putusan. Sidang akan ditunda dan putusan akan dibacakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Panitera mohon dicatat, kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan. Baik, untuk sidang hari ini agenda pembacaan pledoi, replik dan duplik
dan di sidang selanjutnya untuk pembacaan putusan akan ditunda hingga hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Dengan demikian sidang ditunda untuk umum. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan perkara pidana dengan nomor perkara 123-P.B/2025 PM Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Raihan pada hari ini Jumat 18 Juli 2025 dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, silakan berdiri. Baik, Yang Mulia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 123-P.B/2025 Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Muhammad Raihan bin Budi, tempat lahir Jakarta, umur dan tanggal lahir 27 tahun 20 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mawar nomor 10 Jakarta Selatan. Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan sekarang. Mengingat pasal 363 ayat 1, ketiga dan kelima KUH pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Raihan bin Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Raihan bin Budi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 6. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit laptop merek Asus ROG dikembalikan kepada korban Muhammad Darwin. Uang tunai sebesar 5 juta rupiah dikembalikan kepada korban Muhammad Darwin. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5.000 rupiah. Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat 18 Juli 2025 oleh kami, saya Sumedi selaku Hakim Ketua serta Asep dan Adelia masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Novita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa. Apakah saudara menerima putusan ini? Baik, Yang Mulia. Baik, jika saudara ingin mengajukan banding, pengajuan banding akan diberikan waktu selama 14 hari ke depan. Dengan demikian, sidang perkara pidana dengan nomor perkara 123-P.B/2025-PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Raihan dinyatakan selesai dan ditutup.